Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4, Matematika Teknik 1 kelas C, akan mencoba mendiskusikan mengenai penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada bidang teknik elektro. Adapun anggota dari kelompok 4 diantaranya yaitu yang pertama, Andromeda Ahbar Musabih dengan NIM 21109-51024, kemudian ada Akmal Aprimanta dengan NIM 21109-51040, kemudian ada Hanafi Ilhamda dengan NIM 21109-51046, dan saya sendiri yaitu Mutiara Ali dengan NIM 21109-52028, dan yang terakhir ada Muhammad Afif Arif dengan NIM 21109-52039. Adapun latar belakang dari tugas ini yaitu seperti yang kita ketahui, persamaan diferensial adalah persamaan yang di dalamnya berisi turunan satu atau lebih variabel. Bentuk sederhana dari persamaan diferensial orde 1 adalah dy per dx sama dengan fx. Fungsi yang dapat dicari dengan cara mengintegralkan fx yaitu y sama dengan fx dx. Namun di kebanyakan persamaan diferensial yang dijumpai dalam soal umumnya tidak sesederhana itu. Pengaplikasian persamaan diferensial sangat banyak ditemukan pada bidang teknik elektro karena dengan persamaan tersebut dapat menyelesaikan persamaan dari kelistrikan, misalnya RLC atau arus bolak-balik yang mengalami perubahan di setiap waktunya, sehingga diperlukan persamaan diferensial. Selain itu, banyak penerapan persamaan diferensial pada bidang elektro, misalnya pada sistem tenaga listrik, teknik kontrol, dan teknik tegangan tinggi. Untuk bilangan kompleks merupakan himpunan bilangan terbesar di dalam matematika. Secara umum, bilangan kompleks terdiri dari bilangan imajiner. Pada bilangan kompleks, pada komponen X tambah 5Y, di mana X adalah bagian dari bilangan real dan komponen Y adalah bilangan imajiner. Apabila komponen X sama dengan 0, maka bilangan kompleks tersebut merupakan bilangan imajiner murni. Dan apabila Y sama dengan 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan real yang terletak pada sumbu bilangan real. Bilangan imajiner dapat didefinisikan sebagai I sama dengan akar min 1. Bilangan kompleks dalam dunia teknik, khususnya teknik elektro, sangat banyak pengaplikasiannya. Salah satunya pada rangkaian RLC dan arus bolak-balik. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri atas resistor, konduktor, dan induktor. Bagian-bagian tersebut terhubung satu sama lain, baik secara paralel ataupun seri. Selain RLC, ada juga arus bolak-balik yang mengalami perubahan setiap waktunya. Hal ini menyebabkan perubahan pada polaritas dan fase pada bagian sumber arus. Analisis rangkaian arus bolak-balik adalah analisis mengenai energi yang digunakan oleh setiap komponen. Namun, karena adanya energi yang seolah-olah hilang oleh komponen kapasitor dan induktor, menyebabkan sulitnya memecahkan masalah dengan aljabar biasa, sebab akan menggunakan diferensial orde 2. Oleh karena itu, digunakan bilangan kompleks untuk memecahkan masalahnya. Karena bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan imajiner, sehingga bisa mempresentasikan besaran dan fase dari arus bolak-balik tersebut. Dari latar belakang itu, maka dapat kita ambil problem formulation atau rumusan masalahnya, diantaranya yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan bilangan kompleks pada sistem tenaga, kemudian penerapan bilangan kompleks pada teknik kontrol, lalu bagaimana penerapan bilangan kompleks untuk teknik tegangan tinggi, kemudian bagaimana penerapan persamaan diferensial sistem tenaga, bagaimana penerapan persamaan diferensial pada teknik tegangan, dan yang terakhir bagaimana penerapan persamaan diferensial pada teknik kontrol. Untuk penjabaran dari penerapan persamaan diferensial akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Akmal dan juga Hanafi. Kepada saudara Akmal dan Hanafi dipersilakan. Baiklah, kami akan melanjutkan mengenai pembahasan penerapan persamaan diferensial. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai teknik kontrol.
pada bidang teknik kontrol itu sendiri adalah sebuah sistem pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran, baik itu variabel atau parameter, sehingga berada pada suatu harga atau dalam rangkuman harga tertentu. Salah satu komponen dalam kontrol digital adalah plan atau proses. Sehingga kita dapat memodelkan model matematikanya dari plan ini menggunakan pendekatan persamaan diferensial. Untuk yang pertama yaitu persamaan diferensial pada sistem mekanik. Pada sistem mekanik, persamaan diferensial didapatkan melalui hukum 2 Newton. Yang kedua ada persamaan diferensial sistem elektrik. Persamaan diferensial didapatkan melalui hukum 2 Kirchhoff. Sedangkan yang terakhir yaitu persamaan diferensial pada sistem elektromekanik. Persamaan diferensialnya didapatkan dari hukum 2 Kirchhoff dan hukum 2 Newton. Baik, kita lanjutkan penerapan persamaan diferensial pada sistem tenaga listrik atau sistem tenaga. Selama proses diferensial, pada sistem tenaga listrik, vertikal atau integrasi akan hilang sebagian akibat dari eliminasi konstanta yang memiliki turunan nol. Kita bisa melakukannya ketika mengintegrasikan fungsi dengan menambahkan konstanta plus C pada proses integrasi ke integral yang tidak terbatas. Hal ini terkadang bukan terjadi permasalahan, sebab jika menemukan nilai integrasi pada suatu batas tertentu, syarat plus C dibatalkan dan konstanta integrasi tidak diperlukan. Untuk persamaan diferensial, biasa tidak ada pembatalan yang nyaman, yang mengarah ke initial value problem dengan memberikan nilai f xa, di mana x0-nya biasanya bernilai 0 meski tidak diharuskan. Nilai awal ini memberikan informasi yang cukup untuk menyelesaikan persamaan dan menentukan nilai aktual dari fx untuk sejumlah nilai i. Salah satunya dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Runge-Kutta orde 4 ini salah satu metode yang dapat akurasi deret Taylor tanpa memerlukan diferensial orde yang lebih tinggi. Metode ini salah satu penerapan dari metode Runge-Kutta orde 4 ini adalah model shear transmisi TB. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang C itu pada sistem tegangan tinggi. Untuk tegangan tinggi sendiri itu merupakan salah satu fokus bidang pada jurusan teknik elektro. Pada sistem tegangan tinggi ini, persamaan diferensial dapat diterapkan pada salah satunya yaitu pemanasan sekring listrik. Sekring sendiri atau sekring listrik adalah perangkat sederhana untuk melindungi peralatan listrik atau sirkuit dari kelebihan beban dan kemungkinan kerusakan setelah kegagalan satu atau lebih komponen dalam peralatan listrik. Sekring berbentuk kawat tipis yang jika terjadi kegagalan dalam menarik arus yang meningkat dengan bahaya, maka kawat sekring akan memanas hingga meleleh, sehingga pada saat sekring sudah meleleh akan memutuskan sambungan komponen dari sumber listrik atau sumber arus. Untuk merancang sekring yang tidak akan gagal selama penggunaan normal tetapi akan beroperasi andal dan cepat saat keadaan abnormal, kita harus memahami pemanasan kawat tipis yang membawa arus listrik tersebut. Untuk persamaan yang digunakan dalam mengatur pembangkit panas dan disipasi dalam kawat pada sekring dirumuskan dengan min OK pi R kuadrat D kuadrat T per dx kuadrat ditambah 2 pi RH dalam kurung T dikurang TE tutup kurung di pangkat A sama dengan I kuadrat rho per pi R kuadrat. Di mana pada rumus ini itu T adalah suhu kawat sekring, X merupakan jarak di sepanjang kawat, K adalah konduktivitas termal dari bahan kawat tersebut, R adalah jari-jari kawat, H adalah koefisien perpindahan panas konvektif dari permukaan kawat, TE merupakan suhu lingkungan, alfa atau A adalah konstanta empiris
dengan nilai sekitar 1,25 dan I merupakan arus di kawat serta Rho adalah resistivitas kawat. Persamaan di atas menunjukkan keseimbangan dalam keadaan stabil antara pembangkit panas dan kehilangan panas. Bagian pertama dari persamaan menunjukkan transfer panas di sepanjang kawat dengan konduksi dengan konduksi. Bagian kedua dari persamaan adalah hilangnya panas dari permukaan kawat tersebut. Dan istilah ketiga adalah kenaikan panas di kawat listrik. Dengan theta sama dengan dapat kita rumuskan yaitu atau kita istilahkan yaitu theta sama dengan T kurang TE dan membagi dengan K pi R kuadrat, maka di persamaan tadi dapat dinyatakan sebagai D kuadrat theta per DE kuadrat dikurang 2H per KR dikali theta pangkat A atau alfa sama dengan min rho I kuadrat per K pi kuadrat R pangkat 4. Dengan membiarkan panjang kawat sekring menjadi 2A dan menskalakan variabel spasi X dengan mengatur X sama dengan 2AX, maka rumus tadi menjadi D kuadrat theta per DE kuadrat dikurang 8A kuadrat H per KR dikali theta A, theta pangkat A itu sama dengan min 4A kuadrat rho I kuadrat per K pi kuadrat R pangkat 4. Kondisi batas adalah bahwa dua ujung kawat yang berhubungan dengan terminal listrik di sekring disimpan pada beberapa suhu tetap. Dan kita asumsikan bahwa suhu ini sama dengan TE. Selain itu, sekring memiliki simetri tentang titik tengah X sama dengan A. Maka dapat kita hasilkan persamaan diferensialnya sebagai berikut, yaitu D kuadrat theta per DE kuadrat kurang 8A kuadrat H per KR dikali theta pangkat A sama dengan min 4A kuadrat rho I kuadrat per K pi kuadrat R pangkat 4 dengan theta 0 sama dengan 0 dan D theta per DX dalam kurung 1 sama dengan 0. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hanafi dan Akmal. Selanjutnya yaitu penerapan bilangan kompleks yang akan dijelaskan oleh rekan kita Andromeda dan juga Afif. Kepada Andromeda dan Afif dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penerapan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik itu sendiri adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri atas kumpulan pembangkit dan gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi. Salah satu penerapan bilangan kompleks pada bidang tenaga listrik yaitu rangkaian arus bolak-balik. Jika penyelesaian pada sistem tenaga listrik menggunakan penyelesaian yang biasa atau persamaan diferensial orde 2, maka akan menyulitkan dan merepotkan. Maka digunakanlah bilangan kompleks dalam penyelesaiannya. Itu dengan cara menggunakan metode fasor. Berdasarkan persamaan yaitu VS ditambah VL ditambah VR ditambah VC sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan persamaan metode fasor yaitu VS ditambah omega L, LI ditambah IR dikurang dengan I omega CI per omega kuadrat C kuadrat sama dengan 0. Persamaan yang kita dapat tadi sudah dalam bentuk fasor dan dapat dianalisa secara aljabar. Tidak perlu menggunakan persamaan diferensial orde 2. Selain itu, kita juga dapat menggunakan analisis simpul yang menggunakan hukum satu Kirchhoff. Diketahui bahwa PL sama dengan VR dikali VC sama dengan PS. Dengan menerapkan hukum satu Kirchhoff, lakukan analisis simpul A sehingga I masuk sama dengan I keluar.
I sama dengan IR ditambah IC ditambah IL. Kemudian pulihkan arus dalam bentuk fasor. Kita mendapatkan persamaan yaitu I sama dengan P per R dikurang P omega L per omega kuadrat dikali L kuadrat ditambah omega C dikali PI. Bentuk ini sudah sederhana dan dapat diselesaikan dengan metode aljabar biasa. Sehingga lebih mudah tanpa menggunakan persamaan diferensial orde 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andromeda. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bilangan kompleks pada teknik kontrol. Salah satu penerapan bilangan kompleks pada sistem kontrol dapat kita lihat pada pengaplikasian pol dan zero, yaitu dengan cara menggambarkan diagram argan namanya, yaitu dengan sumbu Y-nya sebagai bilangan kompleks dan sumbu X-nya sebagai bilangan aslinya. Kemudian diberikan fungsi transfer, itu dinamakan GS, nama fungsi transfernya. Misalkan ada persamaan dengan polnya berada di S sama dengan min 5 dan zeronya ada di min 2. Nah, nilai-nilai tadi dapat digambarkan dengan diagram argan. Dalam hal ini, bilangan kompleks menggambarkan situasi dari pol dan zero dengan penggunaan diagram argan. Menggunakan X untuk pol dan O untuk zero. Maka dapat kita lakukan pengoperasiannya dengan bilangan kompleks, yaitu S tambah 2, yaitu S tambah 2 tadi, yaitu pada zeronya dan dibagi dengan S dikali S tambah 5. S tambah 5 yaitu polnya. Dilakukan operasi sehingga didapatkan hasilnya yaitu 2 per 5 per S ditambah 3 per 5 per S tambah 5. Yang mana S tambah 2 per S tambah 5 sama dengan A, kemudian ditransformasikan dengan S bernilai 0, maka didapatkan 2 per 5. Dan yang 3 per 5 itu berasal dari B, yang mana B itu S tambah 2 per S. Dan S-nya itu ditransformasikan menjadi min 5, sehingga didapatkan 3 per 5. Sehingga operasi tadi menghasilkan persamaan baru, yaitu 2 per 5 ditambah 3 per 5, E pangkat min 5T. Selanjutnya untuk pol dan zero tadi, setelah kita melakukan perhitungan tadi, dapat kita gambarkan sekali lagi diagram argannya menjadi 3, yaitu untuk memasukkan polnya, terus untuk zero sistemnya, dan yang ketiga untuk pol sistemnya. Sekian untuk pembahasan bilangan kompleks pada sistem kontrol. Selanjutnya saya akan membahas bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Salah satu pengaplikasian bilangan kompleks pada bidang tegangan tinggi adalah pada rangkaian RLC. Selanjutnya saya akan membahas bilangan kompleks pada teknik penerapan pada teknik tegangan tinggi. Nah, salah satunya itu terdapat pada RLC, bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang di dalamnya mengandung resistor, induktor, dan kapasitor yang berhubungan satu sama lain, baik secara seri maupun secara paralel. Pada perhitungannya, rangkaian RLC banyak menggunakan bilangan kompleks, seperti perhitungan tegangan, impedansi, dan arus maksimum. Bilangan kompleks pada rangkaian RLC diterapkan saat perhitungan-perhitungan pada rangkaian. Salah satu perhitungan yang memakai bilangan kompleks adalah impedansi. Pada bagian dasar teori sudah dijelaskan bahwa impedansi adalah keseluruhan dari sifat hambatan, sehingga persamaannya itu menjadi Z sama dengan R ditambah
JXL tambah JXC, yang mana R merupakan resistor, JXL merupakan induktor, dan yang JXC merupakan kapasitor. Sehingga didapatkan suatu persamaan yaitu Z sama dengan ZE pangkat I theta, yang mana I adalah bilangan kompleks. Untuk contoh soalnya, diberikan suatu rangkaian RLC dengan rangkaian seri, yang mana R-nya 250 ohm, induktornya 650 milihenry, dan kapasitor sebesar 1,5 mikrofarad, dan untuk tegangannya sebesar 120 volt dengan frekuensi 60 Hz. Jadi langkah yang pertama kita lakukan yaitu mencari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Untuk reaktansi induktifnya sendiri yaitu dengan rumus 2VFL, yaitu 2V dikali frekuensi dikali besaran induktornya itu sendiri. Sehingga didapatkan reaksi induktifnya sebesar 244,92 ohm. Dan untuk reaksi kapasitifnya itu sebesar rumusnya itu 1/2VFC. 2V dikali frekuensi dikali besarnya kapasitornya tadi. Kemudian dilakukan substitusi dari yang diketahui ke rumusnya sehingga didapatkan angka nilai reaktansi kapasitifnya sebesar 1769,28 ohm. Setelah mendapatkan reaktansi induktif dan kapasitif, maka kita mencari impedansi untuk masing-masing komponennya, yaitu dengan untuk ZR-nya impedansi pada R, yaitu dengan surat R-nya ditambahkan J0 ditambah J0 ditambah J maksudnya, sehingga didapatkan impedansi pada resistor sebesar 250 ohm. Terus untuk impedansi pada induktornya sebesar 0 ditambah J 244,92, dan untuk yang kapasitornya sebesar 0 dikurang J 1769,28. Nilai-nilai ini kita dapatkan dari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif tadi. Kemudian kita dapat mencari impedansi total dengan cara menjumlahkan semua impedansi di atas sehingga didapatkan Z total atau impedansi total itu sebesar 250 dikurang J 1534 kurang 36. Nah, untuk impedansi sudah kita dapatkan. Jika kita ingin mentransformasikannya untuk bentuk polar, maka impedansi totalnya itu menjadi 1544,72 ohm dengan sudut 358,59. Angka ini didapatkan dari 1544,72 didapatkan dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga didapatkan 1544,72 dan sudutnya itu didapatkan dari tangan arctan Y per X-nya tadi. Sehingga didapatkan sudutnya sebesar 358,59. Jika diketahui impedansi totalnya, kita juga dapat mencari arus total pada rangkaian tersebut. I total sama dengan tegangan total dibagi impedansi total. Sehingga didapatkan nilainya 0,078 ampere dengan sudut min 358,9. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Afif dan juga Andromeda. Demikianlah penjabaran dan juga diskusi kami mengenai penugasan UTS Matematika Teknik 1 kelas C ini tentang penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam teknik elektro. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penjabaran dan juga diskusi kami pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.